Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, anak-anak, jumpa lagi dengan Budian yang akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang tematik tema 7 tentang sila keempat Pancasila. Nah, sebelum kita mulai, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita baca dengan basmalah terlebih dahulu agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar dan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja. Sebelum Budian jelaskan materi yang akan Budian sampaikan hari ini, yaitu yang pertama tentang sila keempat Pancasila, yang kedua tentang simbol sila keempat Pancasila, dan yang ketiga tentang makna simbol sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, sebelum itu Budian ingin bertanya kepada anak-anak, kira-kira anak-anak masih ingat atau ada yang sudah lupa ya? Nah, pertanyaannya, masih ingatkah apa dasar negara Indonesia? Siapa yang masih ingat apa dasar negara Indonesia? Ya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kemudian ulangi, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Lalu, pertanyaan yang kedua, masih ingatkah apa lambang negara Indonesia? Coba diingat-ingat, siapa ya yang masih ingat atau ada yang sudah lupa? Apa lambang negara Indonesia? Ya, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Jangan sampai salah ya, diingat-ingat. Kalau dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, sekarang bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Ayo, siapa yang sudah belajar sebelumnya atau sudah ingat bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Coba kita baca bersama-sama ya, agar anak-anakku semua bisa lebih menghafal bunyinya sila keempat Pancasila. Nah, ini ya, bunyi sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diulangi lagi ya, agar anak-anakku semua lebih hafal. Bunyi sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau ini bunyinya. Sekarang kita belajar tentang simbolnya. Simbol sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat bagaimana simbol sila keempat Pancasila? Nah, coba dilihat ya. Di sini sudah Budian perlihatkan simbol sila keempat Pancasila. Apa? Iya, betul sekali. Kepala banteng. Nah, gambarnya ini ya. Dilihat, ini adalah gambar dari simbol sila keempat Pancasila yang diambil dari hewan banteng. Siapa yang sudah tahu atau pernah lihat bagaimana bentuk atau gambarnya hewan banteng? Nah, pasti ada yang sudah dan ada yang belum ya. Nah, anak-anak, simbol keempat Pancasila diambil dari kepala hewan banteng. Hewan banteng termasuk hewan yang dapat bernafas dan juga dapat bergerak, sehingga
hewan banteng termasuk benda hidup. Ingat-ingat ya. Jadi hewan atau contohnya hewan banteng itu termasuk benda hidup karena bisa bernafas, bisa bergerak, membutuhkan makanan dan dapat berkembang biak. Nah, itu adalah ciri dari benda hidup ya. Ada juga yang dinamakan benda tidak hidup atau benda mati yang tidak dapat bergerak, tidak bernafas, dan tidak membutuhkan makanan. Contohnya batu, ada meja, kursi, atau kerikil. Nah, itu contoh dari benda mati atau benda tidak hidup. Nah, kalau hewan banteng diingat-ingat ya, hewan banteng termasuk benda hidup. Nah, sekarang Budian akan memperlihatkan makna simbol sila keempat. Nah, di sini Budian perlihatkan hewan banteng. Nah, yang tadi belum tahu atau belum pernah melihat bagaimana gambarnya binatang banteng atau hewan banteng. Nah, coba dilihat ya di layar, itu ada gambar hewan banteng. Kenapa makna simbol keempat Pancasila diambil dari hewan banteng? Karena hewan banteng itu termasuk hewan yang suka berkumpul dengan kelompoknya, yang menandakan atau mengartikan bahwa rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul untuk bermusyawarah. Nah, ini tercermin dari contohnya dari hewan banteng ya, yang suka berkumpul dengan kelompoknya. Jadi kalau rakyat Indonesia itu juga suka berkumpul untuk bermusyawarah. Nah, musyawarah itu sama dengan diskusi. Jadi kalau anak-anak menyebut diskusi itu sama dengan bermusyawarah atau musyawarah. Nah, itu contohnya. Ada gambar di situ ya, ada orang-orang sedang bermusyawarah atau berkumpul atau sedang berdiskusi untuk membahas suatu masalah. Nah, dari musyawarah itu bertujuan untuk memperoleh kata mufakat, yang artinya mufakat itu adalah hasil yang diperoleh dari musyawarah. Jadi diingat-ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan apa yang disebut dengan hasil musyawarah, nah jawabannya adalah mufakat. Nah, itu tadi anak-anak makna dari simbol sila keempat Pancasila yang tercermin atau dari hewan banteng yang suka berkumpul, dan juga bermakna bahwa rakyat Indonesia juga suka berkumpul untuk bermusyawarah jika ada sesuatu atau ada masalah. Nah, itu tadi yang dapat Budian jelaskan tentang sila-sila keempat Pancasila, yaitu tentang simbolnya dan juga tentang maknanya. Nah, agar anak-anak lebih memahami apa yang sudah Budian jelaskan, di sini Budian punya tugas. Tugasnya yaitu mengerjakan evaluasi PPKN tema 7 halaman 22 sampai halaman 23, Romawi 1 dan Romawi 2 dikerjakan di buku tugas atau buku tulis ya, jawabannya saja. Ingat-ingat tugasnya evaluasi PPKN tema 7. Tema 7 bukunya yang baru ya, halaman 22 sampai 23, Romawi 1 dan 2 dikerjakan di buku tugas, jawabannya saja. Nah, anak-anak, itu tadi yang dapat Budian jelaskan. Budian berharap anak-anak tetap semangat ya. Jangan menjadi anak yang mudah untuk jangan menjadi anak yang mudah malas untuk terus belajar, agar anak-anak lebih mudah untuk memperoleh prestasi dan meraih cita-citanya. Cukup sekian yang dapat Budian jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.